Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Geza di Klinik Jenius YouTube channel. Pada video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan organ yang ketiga, yaitu ada hidung. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan sistem indera yang berikutnya, yang keempat itu yaitu adalah lidah. Langsung saja kita bahas. Oke, yang keempat ini kita akan membahas yaitu lidah ya. Lidah. Nah, lidah ini adalah sistem indera yang berfungsi untuk apa? Untuk perasa ya, perasa. Nah, oke. Mari kita bahas lagi untuk reseptor dan impulsnya yang sebelumnya udah pernah di-mention ya. Reseptor dan impuls. Oke, reseptornya apa? Reseptor lidah itu penerimanya itu adalah papila ya. Papila atau kuncup pengecap. Nah, di papila ini dia itu memiliki sel-sel yang berfungsi untuk menangkap menangkap impuls. Nah, ini disebut sebagai sel gustatory. Oke. Nah, kemudian impulsnya itu dia berupa kemoreseptor ya. Kemoreseptor. Bentuknya apa? Bentuknya cair ya. Ya, bentuknya cair. Kalau yang kita masukin itu makanan padatan kan, itu kan akan dikunyah dulu dan terlarut dalam saliva kita. Nah, itu udah berupa zat kimia yang cair. Nah, yang bisa ditangkap oleh papila atau sel yang di dalam ada sel gustatory itu dia kemoreseptor atau zat kimia yang berbentuk cair. Seperti itu ya. Nah, ini untuk lidah. Oke, kita akan membahas mengenai struktur lidah ya yang berikutnya. Struktur lidah. Oke, baik. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya. Nah, ini adalah struktur dari lidah. Lidah kita itu permukaannya itu kan dia seperti ada gerinjal-gerinjal gitu ya. Nah, si gerinjal-gerinjal ini adalah merupakan papila ya. Di mana papila ini ada empat jenis yang ada di lidah kita. Yang pertama itu ada eh, papila filiformis ya. Ini filiform papila. Papilla filiformis dia itu berfungsi untuk memposisikan makanan ya. Namanya Fili. Fili itu kan dia seperti rambut-rambut halus ya. Fili itu dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi seperti rambut-rambut halus. Nah, filiformis ini dia berperan untuk memposisikan makanan ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada fungiformis. Namanya fungi. Fungi ya. Fungi itu apa? Jamur. Jadi dia menyerupai jamur bentuknya ya. Seperti ini ya. Ya, jadi kayak jamur. Nah, fungiformis ini dia itu memiliki fungsi sebagai pengecap. Gitu. Jadi nggak semua papila itu berperan sebagai pengecap ya. Beberapa papila yang dia itu berperan sebagai pengecap. Karena papila-papila yang berperan sebagai pengecap itu dia terdapat sarafnya ya, saraf pengecap. Jadi untuk fungiformis dia itu untuk pengecap area depan ya. Oke, kemudian di sini ada papila foliata ya. Papila foliata ini kalau digambarkan tuh bentuknya seperti ini ya. Oke, nah foliata ini dia letaknya ada di samping. Nah, fungsinya foliata itu dia sama seperti fungiformis. Cuma foliata ini dia itu untuk pengecap di area samping ya. Dan yang keempat itu ada sirkumvalata. Sirkumvalata tuh letaknya di belakang ya, di lidah paling belakang, gitu ya. Jadi lidah paling belakang. Nah, sirkumvalata itu dia bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, buat apa sirkumvalata itu? Sirkumvalata itu dia berfungsi untuk melumatkan makanan dan di dalamnya juga ada kelenjar saliva gitu ya.
melumatkan makanan dan untuk ada memproduksi saliva ya. Ya, karena di situ terdapat kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Nah, ini adalah papila-papila, jenis-jenis papila yang ada di lidah. Dia ada papila filiformis yang berfungsi untuk memposisikan makanan, kemudian ada fungiformis untuk pengecapan area depan, kemudian ada foliata untuk pengecapan area samping, dan yang terakhir ada circumvallata yang paling belakang gitu ya, itu untuk melumatkan makanan. Atau dia juga berfungsi untuk memproduksi saliva, seperti itu ya. Nah, ini adalah struktur lidah berdasarkan papilanya. Oke, lidah itu kan punya fungsi untuk perasa ya, indera perasa atau indera pengecap, jadi merasakan rasa-rasa yang ada di makanan. Ya, nah kita harus tahu letak-letaknya di mana aja sih untuk rasa-rasa tersebut. Nah, ya kita lihat di sini di bagian paling belakang itu tuh dia untuk merasakan rasa pahit ya. Jadi rasa pahit itu dia letaknya di paling belakang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau minum obat, tapi ditaruh di belakang biar langsung masuk. Kalau tujuannya langsung masuk itu oke ya, tapi biar kayak nggak pahit, nah salah gitu ya. Justru paling belakang itu untuk merasakan rasa pahit. Jadi di paling belakang itu banyak saraf-saraf yang dia itu berfungsi untuk menangkap kemoreseptor yang rasanya pahit. Seperti itu ya. Nah, kemudian di samping rada belakang gitu ya, di depannya bitter atau pahit itu tuh untuk rasa asam ya. Jadi untuk rasa asam tuh di area samping dan di area samping yang agak depan itu untuk rasa asin ya. Kemudian yang paling depan ini untuk rasa manis. Nah, untuk yang di tengah ini tuh untuk rasa eh yang di tengah ini ya, dia untuk rasa umami. Umami itu dia gurih ya. Jadi gurih itu kita rasakan di area tengah lidah seperti itu ya. Oke, rasa-rasa itu tuh ditimbulkan oleh siapa sih ya? Penyebab rasa-rasa tersebut timbul ya. Oke. Rasa-rasa ini ditimbulkan oleh senyawa-senyawa kimia ya tadi ya karena kan ini kemoreseptor yang cair gitu ya. Otomatis oleh senyawa kimia. Nah, yang pertama untuk rasa manis. Rasa manis ini itu tuh ditimbulkan oleh jika kandungan senyawa kimianya itu terdapat glukosa dan asam amino gitu ya. Jadi glukosa dan asam amino itu menimbulkan rasa manis. Glukosa dan asam amino. Ya, oke. Kemudian untuk rasa asin ini dia itu ditimbulkan oleh ionisasi garam gitu ya. Ionisasi garam. Nah, contohnya itu sama NaCl ya. NaCl itu kan dia gabungan antara natrium Na plus dan Cl min gitu ya, natrium dan klorin. Nah, ini disebut sebagai ionisasi garam. Oke, kemudian yang ketiga ada asam ya. Asam itu dia ditimbulkan oleh siapa? Asam itu ditimbulkan karena ion H dari suatu zat gitu ya. Adanya ion H dari suatu zat. Ion H plus ya dari suatu zat. Oke, contohnya misalnya asam sitrat ya. Asam sitrat yang terkandung dalam em, jeruk ya. Asam sitrat itu. Oke, kemudian yang keempat itu ada rasa pahit. Oke, rasa pahit ini ditimbulkan oleh siapa? Rasa pahit itu ditimbulkan oleh perubahan struktur zat kimia yang manis. Jadi kalau struktur zat kimia yang manis itu mengalami perubahan, itu bisa menimbulkan rasa pahit ya. Selain dia ditimbulkan oleh perubahan struktur zat kimia yang manis, dia juga ditimbulkan oleh zat toksik ya. Zat toksik atau racun ya. Racun itu dia menimbulkan rasa pahit. Oke. Sampai sini untuk penyebab timbulnya rasa ya. Berikutnya kita akan membahas struktur dari kuncup pengecap gitu ya. Jadi di dalam papila itu ada apa sih sampai kita bisa bisa merasakan sesuatu gitu ya. Akan membahas dari
struktur taste bud ya, atau kuncup pengecap. Nah, struktur taste bud itu seperti apa? Nah, bisa dilihat ya di gambar ini. Jadi ini loh yang ada di dalam papila gitu ya. Jadi di dalam papila itu dia berisikan papila itu dia banyak rongga ya. Di sini pertama itu ada rongga, pori-pori, pori-pori pengecap ya. Jadi zat kimia itu akan masuk melalui pori-pori pengecap. Nah, di atas ini pertama ditangkapnya oleh mikrofili ya. Di sini ada mikrofili ya. Jadi rambut-rambut halus gitu ya menangkap si zat-zat kimia yang masuk melalui pori-pori pengecap. Oke. Kemudian di sebelah sini nih, yang warna biru ini merupakan sel pendukung ya untuk mempertahankan struktur. Ini sel pendukung. Berikutnya, yang warnanya ungu ini ya, ini merupakan sel gustatory. Nah, inilah si sel gustatory ya. Jadi sel gustatory itulah yang menangkap pertama kali si impuls yang berupa kemoreseptor itu gitu ya. Jadi sel gustatory ini adalah sel kemoreseptor yang mana dia ada jenis-jenisnya juga. Ada yang sel gustatory pahit, gustatory manis, gustatory eh, asam dan lain sebagainya seperti itu ya. Sel gustatory ini tersebar di seluruh bagian lidah kita gitu ya. Cuma kan di sini kan ada kayak bagian-bagiannya ya. Jadi kayak misalnya di bagian pahit gustatory yang dominan itu atau yang lebih banyak itu yang sel gustatory yang pahit. Begitu juga di bagian lainnya seperti itu ya. Nah, di sel gustatory ini dia itu terdapat ujung saraf sensorik ya. Di sini ada ujung saraf sensorik. Jadi sel gustatory setelah menangkap kemoreseptor itu dia bisa langsung mentransferkan impulsnya gitu ya ke ujung saraf sensorik. Ujung saraf sensorik. Oke. Berikutnya, nah yang oranye ini dia adalah sel basal ya. Sel basal itu dia tuh masih sel muda yang akan menjadi sel gustatory baru gitu ya. Sel basal. Kemudian, kayak tadi sel gustatory itu dia reseptornya ya. Bakal sel. Oke. Kemudian di bawah sini ini merupakan sel saraf ya. Ini tuh adalah saraf sensorik. Kumpulan saraf sensorik yang menuju ke otak. Sensorik nomor berapa? Ini saraf sensorik kranial ya. Ini kranial. Kranialnya itu ada dua di sini ya. Ada fasial dan ada glosopharyngeal ya. Jadi ada dua saraf kranial. Ada saraf fasial dan juga saraf glosopharyngeal. Nah, saraf fasial itu saraf nomor berapa? Fasial itu saraf nomor 7 ya. Kemudian kalau glossopharyngeal itu dia saraf nomor 9 ya. Ini cranial nerve nomor 7, yang ini cranial nerve nomor 9. Oke, nah ini adalah struktur dari taste bud ya. Jadi pertama-tama tadi kan ada pori-pori, kemudian ditangkap oleh mikrofili, di sampingnya itu ada sel pendukung ya yang mempertahankan bentuknya. Nah, kemudian di sinilah si sel gustatorinya ya. Jadi mikrofil itu adalah bagian dari sel gustatori ya. Ini adalah si reseptornya yang menerima kemoreseptor. Nah, di seluruh saraf gustatori itu, sel gustatori itu ada ujung saraf sensorik ya, yang mana dia akan langsung mendapatkan sinyal dari sel gustatori yang si tadi impulsnya tadi gitu ya. Nah, ujung saraf sensori itu akan menuju ke saraf sensori kranial, yang mana ada dua macam, fasial dan glosopharyngeal. Menuju ke mana? Menuju ke otak. Seperti itu ya. Nah, ini untuk struktur dari test bud. Oke, terakhir kita akan membahas mengenai mekanisme mengecap ya, atau merasa. Di sini mekanisme mengecap.
Jadi ya sebenarnya sekalian kakak ngomong struktur tes bat itu udah memberitahu bahwa itu adalah step-step dari mekanisme mengecat gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu ada zat ya, zat ini kemoreseptor berupa cair ya. Ini itu akan larut dalam air liur ya, dalam saliva. Oke. Nah, setelah dia larut dalam saliva, dia itu akan masuk ke taste bud ya, menuju ke taste bud, pori-pori taste bud ya. Oke, dari pori-pori taste bud dia menuju ke gustatori ya. Tangkap nih sama gustatori. Nah, setelah itu dari gustatori dia masuk ke saraf tepi ya, saraf tepi atau cranial nerve ya. Cranial nerve yang fasial dan glosofaringeal. Ada dua tipe ya. Nah, setelah itu dia menuju ke otak. Otaknya lobus apa? Lobus parietal ya. Lobus parietal. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk lidah ya, mulai dari tadi struktur lidah yang kita bahas yang ada papilanya, kemudian eh, posisi perasa gitu ya, letak-letaknya baik yang pahit, asam, manis, asin, dan gurih gitu ya, dan penyebab rasa itu timbul, struktur dari taste bud yang ada di papila, dan mekanisme mengecap. Oke, sekian video untuk hari ini. Setelah kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.